في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط فنصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad rahimana wa rahimahullah, atau yang dikenal dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Kita masuk pada bab yang ketiga dari Kitabut Taharah, yakni berkata Al-Hafidh, babu izalatin najasati wa bayaniha, bab keterangan tentang izalatin najasah, menghilangkan najis, wa bayaniha, dan penjelasan tentangnya. Penjelasan tentang najis-najis dan cara-cara menghilangkannya. Begitu singkatnya. Ya, ini bab ketiga dari Kitabut Taharah. Dari judul bab ini kita dapat memahami bahwa agama Islam ini agama yang sangat sempurna. Begitu pula agama yang sangat lengkap, sampai-sampai mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, termasuk diantaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan menghilangkan najis dan penjelasan tentang najis-najis. Ya, di mana yang termasuk najis, mana yang bukan, dan bagaimana cara menghilangkannya kalau sekiranya dia adalah najis. Maka berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala,
dari Anas bin Malik yang Allah telah meridainya, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil khamri. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang khamar. Tentang khamar, tuttakhadhu khalla, yang dijadikan cuka. Jadi tadinya bahan dasarnya itu khamar. Lalu khamar itu mengalami proses oleh manusia, maka dia berubah menjadi cuka. Begitu. Faqala la, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan. Jadi khamar yang dijadi cuka itu jangan, tidak boleh. Tidak boleh, ya. Akhrajahu Muslim. Kata Al-Hafidh, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Maka ikhwan wa akhwat, hadis ini adalah hadis yang sahih sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Dan kata Al-Hafidh, wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Maka ikhwan wa akhwat, hadis yang mulia ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang haramnya khamar. Haramnya khamar. Naam. Dan sesuatu yang haram tidak dapat dijadikan sebagai obat atau yang semisal. Jadi dia haram. Maka tidak ada yang mengatakan khamar ini minum untuk jadi obat. Ya, tidak banyak, sedikit saja untuk obat. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, haramnya khamar dan haramnya
membuat khamar dan haramnya membawa atau menyimpan khamar. Naam. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar, Allah juga mengharamkan harganya. Jadi ada orang yang misalnya dia berpendapat, saya tidak minum khamar, saya cuma jual khamar, nanti dari uang khamar itu saya beli beras atau beli gula. Maka kita jawab sama saja. Kita jawab bahwa dalam kondisi demikian ini sama saja antara Anda mengkonsumsi khamar dan tidak mengkonsumsi khamar. Kalau Anda tidak mengkonsumsinya, barangkali itu faedahnya untuk Anda ditinjau dari sisi kesehatan. Ya, tapi kalau Anda mengkonsumsinya pun ya faedahnya tidak ada, sama. Nah, jadi tidak bisa ya khamar itu dijadikan sebagai obat misalnya, tidak bisa ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah bersabda, Inna Allah lam yaj'al shifaa'a ummati fima harrama 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan penyembuhan umatku pada apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Allah tidak meletakkan penyembuhan umatku itu pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Naam. Faedah yang keberapa tuh? Kedua. Hah? Coba baca apa? Haram ya khamar, sedikit maupun banyak. Nah, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, haramnya memproduksi khamar menjadi benda cair yang lainnya. Haram atau dilarang ya, dilarangnya memproduksi khamar menjadi benda suci yang lainnya. Misalnya ada khamar, antum beli lalu antum produksi dia suling atau apa, sehingga dia jadi benda suci yang lain. Ya, dia sudah suci. Zat-zat memabukkan yang ada padanya hilang. Ya. Naam. Maka ikhwan wa akhwat, karena demikian adanya, maka para ulama
mengatakan bahwa para ulama telah sepakat apabila khamar berubah dengan sendirinya menjadi benda cair, berubah dengan sendirinya menjadi benda cair, seperti cuka, maka hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah halal. Naam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Jadi kalau ada khamar di satu tempat, lalu suatu kondisi khamar itu berubah dengan sendirinya, apakah udaranya yang ekstrim atau suasana yang tidak bersahabat dan seterusnya, nah, lalu dia berubah, khamar itu berubah menjadi benda cair, berubah menjadi tape, kue tape, kuah tape, atau berubah jadi cuka, ya, atau yang lainnya. Maka para ulama sepakat kalau dia berubah dengan sendirinya maka hukumnya halal. Hukumnya apa? Halal. Nah, hal ini kita pahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil khamri tuttakhadha khalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamar yang dibuat jadi cuka. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau berubah sendiri, gak dibuat, ya. Maka para ulama sepakat kalau khamar itu dia berubah dengan sendirinya menjadi benda cair lainnya yang suci, ya, atau yang halal, maka hukumnya adalah halal, ya. Nah, tapi kalau dibuat haram, gitu, dibuat haram atau terlarang. Baik. Maka ikhwan, para ulama berselisih pendapat tentang rekayasa manusia untuk membuat khamar menjadi cuka. Artinya khamar menjadi cuka itu dengan dibuat oleh manusia, bukan terjadi dengan sendirinya, ya, dibuat oleh manusia. Mereka merekayasa dia sedemikian rupa sehingga yang tadinya khamar hilang zat-zat khamarnya, dia berubah jadi benda suci yang lain, ya. Nah, apa hukumnya? Para ulama berselisih pendapat. Ya, kalau tadi kita katakan jika khamar itu berubah dengan sendirinya maka hukumnya halal. Tapi kalau dia berubah menjadi cuka karena merupakan hasil rekayasa manusia, maka para ulama berselisih pendapat. Paham, ya? Nah, pendapat yang pertama, madhab Hanafi,
Madhab Hanafi berpendapat boleh, yakni hukumnya membuat cuka dari khamar atau khamar menjadi cuka, itu hukumnya boleh. Proses membuatnya atau manusia merekayasanya itu boleh dalam madhab Hanafi. Dan hasil dari perbuatan manusia yang telah menjadi wujud lain, atau dari rekayasa manusia yang merekayasa khamar menjadi wujud lain, itu adalah suci dan boleh dikonsumsi. Jadi begini maksudnya, madhab Hanafi berpendapat kalau manusia merekayasa atau membuat cuka dari khamar, ya, sehingga khamar itu sudah berubah menjadi wujud lain, yaitu wujud cuka, di mana cuka itu adalah benda atau cairan yang suci, ya, tidak haram dan juga tidak memabukkan, maka cuka itu adalah halal dan boleh dikonsumsi. Proses merubahnya juga boleh, begitu, ya, paham ya? Itu madhab Hanafi. Karena dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Kalau berubah dengan sendirinya tidak ada perselisihan. Kalau berubah karena hasil rekayasa manusia, maka di sini ada perselisihan pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah atau madhab Hanafi yang mengatakan boleh. Dan wujud khamar yang sudah berubah menjadi wujud yang lain itu adalah suci, boleh dimakan. Ya, misalnya apa ya? Khamar itu dibuat jadi cuka. Selain itu dibuat jadi apa lagi khamar? Ya kalau masih tetap khamar tidak bisa. Tapi direkayasa sampai wujudnya berubah. Ya, sifatnya berubah. Paham ya? Khamar dibuat jadi gula merah misalnya. Ya, dimasak sampai jadi gula merah misalnya. Ya. Dia sudah berubah wujudnya jadi gula merah dan asalnya gula merah itu suci dan halal, maka boleh dimakan. Ya, begitu, paham ya? Nah, ini boleh menurut madhab Hanafi. Dalil mereka apa? Ya, dalil mereka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji cuka. Itu apa kata Rasulullah? Ni'mal udum al-khal. Ni'mal udum al-khal. Yani senikmat-nikmatnya lauk itu cuka. Senikmat-nikmat lauk itu adalah cuka. Begitu. Hadis riwayat Muslim. Loh Ustaz, senikmat-nikmat lauk itu cuka. Tapi kok dalam hadis lain Rasulullah pernah katakan makanan yang enak itu kan sarit, ya. Daging yang dicampur dengan roti, daging minyak dengan roti, ya, ya kurang lebih kayak roti ayam lah, ya, roti kambing, ya, roti kambing lapar, ya. Langsung lapar kalau dengan roti kambing, ya bisa, ya. Nah, maka apa? Bagaimana ini? Apakah hadis ini ada kontradiktif atau bagaimana? Jawabnya tidak. Ya, asalnya secara umum makanan yang enak itu sarit. Ya, tapi kalau makanan yang ada cuman cuka, ya cuka yang paling enak, gitu. Ya.
Ya kalau misalnya makanan itu yang ada cuman apa tempe, mah nikmat makanan itu tempe, ya, tidak ada yang lain. Begitu, paham ya? Maka waktu itu ya Rasulullah makan itu lauknya cuka. Makanya Rasulullah Masya Allah nikmat lauk itu cuka. Gitu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Iya, paham maksudnya ya? Kenapa? Karena kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menghina makanan. Ya kalau ada makanan yang dihidangkan kepada beliau itu yang beliau gak suka, ya sudah beliau gak makan saja sudah. Tapi kalau beliau suka ya dimakan. Sudah. Kalau kita kan gak suka apa itu orang? Siapa yang masak? Kayaknya kurang apa roiko. Ya makanan ini kayaknya kecap bangaunya gak ada. Gitu. Ini bagus kalau tambah pensil, tambah garam misalnya. Kita apa? Mencelah. Ya. Tahu itu dagingnya keras banget. Kita gigit daging ini, dagingnya balik lagi gigit kita. Ya, gitu. Misalnya, gitu kan. Nah. Ya sudah kalau suka makan. Makan. Kalau enggak suka ya sudah diam aja, enggak usah makan. Makan yang lain. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan bersama para sahabat dalam satu nampan, jadi makan di nampan itu sunnah ya sebenarnya ya. Kalau makan di piring ini ya perkara mubah saja ya, perkara mubah. Boleh-boleh saja. Kalau makan di nampan ya itu sunnah, sunnah fi'liyah ya. Dikenal di zaman Nabi dan para sahabat ya makannya satu nampan itu jumlahnya ganjil 3 orang 5 orang ya. Nah dalam satu loyang nampan itu loyang ya. Nah ketika itu Rasulullah dan para sahabat makan, lalu dihidangkan biawak, kasih daging biawak. Tapi bukan biawak kayak di sini ya, biawak padang pasir itu beda sama biawak di tempat kita ini. Biawak padang pasir halal, biawak di kita ini haram. Ya. Nah, cara hidupnya beda, cara memangsa makanannya juga beda. Ya, maka itu ada perbedaan di antara kalangan para fuqaha, mereka mengatakan ada perbedaan. Maka yang halal itu adalah biawak padang pasir. Dikasih biawak gitu, sebelum Rasulullah mau makan ada daging, apa ini katanya? Ya Rasulullah, biawak Rasulullah. Rasulullah makan yang lain, tidak makan biawak. Sahabat katakan ya Rasul, makan sahabat itu makan biawak itu dihajar sudah. Ya Rasulullah, apakah ini dilarang? Ini tidak boleh. Rasulullah, ini makanan ini tidak ada di kampung kami, jadi saya tidak suka. Ya. Tapi kalau kalian mau makan silahkan aja. Oh sahabat makan, lahap. Ya. Nah, jadi ini apa? Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau suka makan, gak suka sudah, gitu aja. Ya, tidak usah. Wah ambil saya nih mau. Sudah ditimbah banyak-banyak ya dibuang karena siap mubadir ya. Nah itu bagaimana nanti kalau apa makanan-makanan yang gak dihabis makan itu antum gak dihabiskan ketika makan itu nanti apa bagaimana kalau ditanya di akhir ya, ini termasuk pemborosan, buang-buang apa harta ya. Nah Taib. Jadi madhab Hanafi berdalil dengan hadis ini, riwayat Muslim ini untuk menunjukkan bahwa boleh memproses khamar itu menjadi cuka, boleh-boleh saja. Lo dari mana dalilnya? Ya kan ini ni'mal udumul khalla, ni'mal udumul khalla, yani apa sebaik-baik lauk itu cuka, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah Rasulullah memuji cuka
Sementara cuka itu terbuat dari khamar. Ya, ya paham ya? Jadi madhab Hanafi berdalil, ya ini boleh saja diproses menjadi cuka. Gitu. Khamar diproses menjadi cuka. Tapi tentu ya, pendapat madhab Hanafi ini kan bertentangan dengan hadis Anas bin Malik ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga ya. Yaitu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khalla faqala la. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamar yang diproses menjadi cuka. Nabi mengatakan la, tidak boleh. Ya. Baik. Tapi ini pendapat Imam Madhab ya. Ijtihadnya Imam Madhab, yaitu madhab Hanafi. Pendapat yang kedua adalah madhab Syafi'i dan Hambali, dan salah satu pendapat dari madhab Maliki. Mengatakan tidak boleh memproses khamar menjadi cuka, tidak boleh. Tidak boleh memproses khamar menjadi cuka. Mereka berpendapat hal itu adalah haram. Jadi memproses khamar menjadi cuka itu haram, atau memproses khamar menjadi benda zat cair yang lain itu adalah haram. Apa dalil mereka? Ya dalil mereka hadis ini yang ada dalam bab ini. Yaitu ketika Rasulullah ditanya tentang khamar dibuat jadi cuka, kata Rasulullah la, tidak boleh. Ya. Nah. Dan juga hadis yang lain dari Amr bin Malik, dari Anas bin Malik. Hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwasanya anna Aba Talha sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam an aitam warithu khamra. Qala ahriqha. Qala afala aj'aluha khalla? Qala la. Yaitu Abu Talha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khamar yang diwarisi anak yatim. Naam. Jadi khamar itu bagaimana kalau anak yatim ini mewarisi khamar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tumpahkan khamar tersebut. Jadi dibuang. Abu Talha bertanya, bolehkah aku memprosesnya menjadi cuka? Kata Nabi, la, tidak boleh. Iya. Nah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Allama Albani rahimana wa rahimahullah. Jelas ya. Hadis ini juga menunjukkan tidak boleh memproses khamar menjadi cuka. Dan ini pendapat madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan satu pendapat dari madhab Maliki. Naam. Dengan demikian apa kesimpulannya kalau ditanyakan apa kesimpulannya Ustadz dari dua pendapat ini di antara para fuqaha ini? Maka kita katakan setelah kita memperhatikan dalil-dalil dalam masalah ini yang digunakan oleh kedua kelompok, maka pendapat yang kita pandang kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh memproses khamar menjadi cuka. Haram hukumnya. Naam. Paham ya?
Kalau begitu Ustadz, bagaimana menjawab argumen pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa Rasulullah memuji apa cuka, sementara cuka itu terbuat dari khamar? Bagaimana menjawab argumen tersebut? Maka jawabannya bisa jadi bahwa cuka yang dipuji oleh Nabi itu adalah cuka yang terjadi secara alamiah, ya, cuka yang terproses secara alami. Naam, yaitu dari khamar. Misalnya ada orang dia simpan khamar, ya lama, akhirnya khamar itu terproses sendiri menjadi cuka. Ya, karena memang kalau dia terproses sendiri menjadi cuka, ini kan para ulama sepakat tentang kebolehannya. Ya, dia jadi halal karena dia sudah berubah zat. Paham ya ikhwan ya? Nah, sampai di sini antum paham bahwa pendapat yang kuat itu adalah pendapat yang mengatakan apa? Tidak boleh memproses khamar menjadi cuka. Kalau dia terproses secara tersendiri maka boleh saja. Ya. Nah, kita kuatkan pendapat ini dengan mengatakan bahwa dalam rangka saddu ad-dari'ah, menutup jalan untuk menuju kepada kemungkaran. Coba saja kalau kita mengatakan boleh, hal ini tidak dilarang. Di jalan-jalan ada antum dapat anak-anak kecil bawa kantong, apa itu khamar? Tidak boleh, tidak, ini Pak Ustadz mau buat cuka. Ya, antum dapati di kios-kios orang jual khamar, di toko-toko jual khamar bebas. Antum, tidak boleh, tak, kami mau buat cuka. Ya, akhirnya apa? Terjadilah kemungkaran yang sangat banyak. Ya, terbukalah pintu-pintu alasan untuk orang memperjualbelikan khamar secara bebas, secara legal. Ya, maka dalam rangka menutup pintu untuk menuju kepada kerusakan, pendapat yang paling kuat dan paling damai adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh, haram memproses khamar menjadi cuka. Ya, naam. Permasalahan, Ustadz, bagaimana kalau cuka yang sudah diproses melalui cara yang haram, yaitu cuka yang diproses dari khamar? Ya, memprosesnya nggak boleh, haram, ya. Tapi bagaimana kalau sudah diproses, hasil prosesnya itu sudah jadi cuka? Cuka itu gimana hukumnya? Gitu, paham ya? Kalau dia berubah dia terproses secara alami, maka terproses secara alami itu boleh dan cukanya juga halal, suci untuk dimakan. Kalau memprosesnya itu tidak boleh, haram. Tapi bagaimana kalau sudah memprosesnya dan sudah jadi cuka? Perbuatan memprosesnya haram, hasilnya cuka itu bagaimana? Suci apa tidak? Begitu. Paham ya? Ya. Paham ya, kawan? Baik. Maka pendapat yang kuat dalam hal ini adalah suci dan halal untuk dimakan. Meskipun para ulama berselisih pendapat ya, tetapi pendapat yang kuat adalah suci dan halal untuk dimakan. Kalau dia sudah berubah jadi cuka, ya cukanya sudah zat yang lain, sudah zat yang suci, ya, sudah halal untuk dimakan. Tapi kalau dia memprosesnya, itu dia memprosesnya adalah perbuatan yang haram, ya.
Nah, mafhum ya ikhwan ya. Toy. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, permasalahan yang kedua dalam bab ini terkait dengan jenis-jenis makanan atau obat-obatan yang mengandung alkohol. Ya, ada jenis-jenis makanan yang mengandung alkohol, ada jenis-jenis obat yang mengandung juga alkohol. Termasuk juga ada parfum yang mengandung alkohol. Ya, apa hukumnya? Apa hukumnya? Nah, atau juga seperti apa roti yang mengandung alkohol. Loh Ustadz, ada roti mana mengandung alkohol? Ada ya, ragi itu alkohol. Ya, ragi untuk buat naiknya, mengembangnya adonan roti itu namanya itu alkohol. Ya. Nah, roti itu ya dia dicampur ya, adonan itu dicampur dengan ragi. Namun pada prosesnya ketika roti itu dibakar, dipanggang, maka alkohol itu akan menguap. Ya, akan menguap meninggalkan adonan roti itu karena panasnya api yang dipanggang itu. Iya kan? Nah, begitu. Dia terurai, menguap. Sudah, tidak meninggalkan bekas sama sekali. Atau alkohol yang terdapat pada apa? Buah-buahan. Seperti kelapa. Kelapa itu mengandung alkohol. Ya, kelapa itu mengandung alkohol. Atau apa? Anggur. Anggur itu mengandung alkohol. Ya. Nah, apalagi kalau buat jus. Jus anggur itu kadar alkoholnya bisa sampai 1%. Anggur itu kalau di jus itu kadar alkoholnya bisa sampai 1%. Nah, atau alkohol yang terdapat pada susu. Ya, alkohol yang terdapat pada susu itu kadarnya bisa sampai 0,5%. Alkohol yang terdapat pada apa? Susu. Nah, namun minuman-minuman tersebut tidak memabukkan walaupun dikonsumsi dengan jumlah yang banyak. Ya, susu ada alkoholnya, jeruk ada alkoholnya, anggur ada alkoholnya, kelapa ada alkoholnya. Tapi kalau antum makan kelapa 1 karung nggak mabuk. Ya, antum makan minum susu 5 kaleng nggak mabuk, paling kenyang muntah. Ya, tapi tidak mabuk. Tapi ada alkoholnya. Ya, paham ya? Nah, mafhum ya ikhwan? Apa hukumnya makanan-makanan ini dan minuman-minuman ini? Tidak ada obat juga yang mengandung alkohol, tapi obatnya tuh kalau diminum sebanyak-banyaknya juga tidak mabuk. Ya. Nah, tapi ada ya kalau diminum banyak mabuk. Ya, seperti komiks. Komiks itu kalau minum banyak mabuk.
Antum ambil komik satu pak, taruh di cerek kecil, taruh air sedikit, aduk-aduk seperti extra jos minum, nah itu bisa lihat bumi terputar-putar. Nah, ya. Maka benda-benda atau obat-obat yang mengandung alkohol atau buah-buahan atau makanan-makanan yang mengandung alkohol yang dia terurai melalui proses masak atau panggang atau tidak terurai, yang diminum dalam jumlah banyak pun tidak memabukkan, maka pendapat yang terkuat adalah makanan-makanan ini halal meskipun mengandung alkohol. Halal meskipun apa? Mengandung alkohol. Nah, paham ya ikhwan ya? Kenapa begitu? Ya karena hal ini berdasarkan beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwa alkohol bukanlah khamar murni. Alkohol itu bukan khamar murni. Khamar dan alkohol itu beda. Paham ya? Khamar dan alkohol itu beda. Alkohol bukan khamar murni, melainkan alkohol adalah salah satu unsur terpenting yang ada pada khamar. Jadi alkohol itu bagian dari khamar. Paham ya? Jadi khamar itu terdiri dari beberapa unsur, salah satu unsurnya adalah alkohol, begitu. Jadi karena alkohol itu bukan khamar murni, maka benda-benda yang ada padanya alkohol itu halal. Pendapat yang terkuat, ya. Kelapa, ya. Kalau sekiranya misal alkohol yang ada pada buah-buahan misalnya, kalau itu pun haram misalnya, antum tidak boleh makan kelapa, ya. Nah, oleh sebab itu juga di sini masuk dalam pembahasannya ini nanti pala, ya. Pala ini kan ada unsur alkoholnya, makanya pemerintah Arab Saudi itu melarang impor pala. Pala tidak bisa masuk ke pemerintah Arab Saudi. Itu mabuk, bisa dibuat jadi bahan khamar. Ya. Nah, cengkeh. Makanya petani pala sama petani cengkeh itu lebih baik rubuh saja cengkeh-cengkehnya, pala-palanya dirubuh saja. Tebang semuanya. Tidak ada guna. Kenapa tidak ada gunanya? Ya karena menjual bahan baku yang haram. Cengkeh itu kan haram. Buat apa? Rokok. Ya, buat rokok. Ya, tidak apa-apa lah, syukur-syukur kalau buat ya rempah-rempah ya masih ada syubhat, ya bisa buat. Ya, kalau daun tembakau ya tidak ada pilihan lain ya. Rokok, tapi kalau cengkeh ya mungkin syubhat, bisa buat obat minyak gosok atau apa bisa. Tapi rokok juga yang banyak syubhat ala kulli hal ya. Nah, baik. Tetapi kembali kepada pembahasan kita ini adalah apa? Alkohol itu bukan khamar murni, melainkan alkohol itu adalah salah satu unsur yang terdapat di dalam khamar. Naam. Dan hasil penelitian ilmu pengetahuan modern itu mengatakan bahwa alkohol itu ada beberapa jenis. Jadi alkohol bukan satu jenis saja, bukan, ada beberapa jenis. Jenis yang pertama itu namanya etanol. Jenis alkohol yang pertama itu etanol. Bahasa kimianya itu C2H5OH. Itu apa? Etanol. Bahasa kimianya, ya. Tanya Pak, ibu guru kimia, kalau nggak tahu suruh belajar di MTH, ya. Jangan ngajar nari-nari saja. Suruh apa? Belajar kimia di MTH biar cerdas, pintar. Ya. Nah, ya alkohol itu jenis yang pertama itu etanol, C2H5OH. Etanol ini untuk apa? Ya, etanol ini merupakan bahan utama yang memabukkan dalam khamar. Ini sudah yang alkohol yang memabukkan, khamar itu yang dalam khamar yang memabukkan itu alkohol yang namanya etanol.
Paham ya? Alkohol yang namanya etanol. Alkohol yang jenis kedua itu namanya metanol. Metanol itu CH3OH. Bahasa kimianya CH3OH. Luar biasa agama nih ya, sampai kimia-kimia juga disebutkan ya, bahasa-bahasa kimia. Dalam. Belajar agama saja sudah paham. Tidak usah susah-susah. Ya repot-repot. Maka ikhwan, alkohol jenis kedua itu namanya metanol. Bahasa kimianya CH3OH. Jenis ini untuk apa? Ya, jenis metanol ini biasanya digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat. Dan jenis ini juga yang digunakan dalam parfum. Parfum-parfum itu yang pakai alkohol, parfum pakai alkohol itu bukan alkoholnya, itu bukan jenis etanol tapi jenisnya metanol. Ya. Nah, paham ya? Ini jenis alkohol parfum beda sama jenis alkohol khamar yang ada dalam khamar yang memabukkan itu. Beda, ya. Nah. Atau yang apa, yang buat roti, beda juga. Ya. Nah. Dan apa ya kawan? Jenis metanol ini juga digunakan bahan bakar, gunakan untuk bahan bakar. Dan ini sangat beracun. Alkohol ini racun, minum mati. Ya. Kalau metanol ini diminum mati. Ya. Dia beda dengan etanol ya. Baik. Yang jenis ketiga itu isopropil. Isopropil itu yakni alkohol yang sangat beracun dan tidak digunakan dalam pembuatan minuman keras. Hanya digunakan sebagai bahan pengawet. Sebagai apa? Bahan pengawet. Juga digunakan untuk apa? Pembersih kulit. Ya. Digunakan di laboratorium. Sterilisasi. Nah, itu semua itu menggunakan alkohol yang jenisnya apa? Isopropil. Jadi kalau jarum-jarum suntik yang dicuci itu ya, nah, pisau-pisau bedah, nah itu pakai alkohol. Tapi alkohol itu apa? Jenisnya isopropil. Ya. Nah. Baik. Ini yang pertama. Alasan yang pertama karena alkohol itu bukan khamar murni, dia adalah salah satu unsur yang ada di dalam khamar. Sementara alkohol itu sendiri ada 3 jenis, ya. Ada etanol, ada metanol, ada isopropil. Baik, alasan yang kedua, yang diharamkan adalah makanan yang dalam jumlah besar dapat memabukkan. Kalau makanan dalam jumlah besar dapat memabukkan, maka dalam jumlah kecil pun tetap haram. Ya. Dalam jumlah kecil pun tetap haram. Sementara alkohol dalam 3 jenis yang kita sebutkan di atas itu kalau diminum dalam jumlah banyak itu tidak mabuk. Minum metanol itu tidak mabuk. Kalau banyak sekali ya. Dia memang bahan utama yang memabukkan dalam khamar ya. Nah,
Begitu juga metanol minum bisa mati. Isopropil juga apa? Racun, isopropil itu juga sangat beracun. Tidak bisa. Maka ini tidak termasuk alkohol yang ada di dalam khamar. Maka ya kalau obat-obatan atau apa kue-kue atau apa bahan-bahan yang ada alkoholnya, parfum dan seterusnya ini halal. Ya, halal. Nah. Baik. Dan ini pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apa hukum khamar? Apakah dia benda yang najis ataukah dia benda yang suci? Khamar haram diminum. Tapi apakah dia suci ataukah dia najis? Ya. Kan tidak setiap yang haram itu najis. Ya kan? Tapi setiap yang najis pasti haram. Sekarang pertanyaannya, khamar itu najis atau bukan najis? Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Namun pendapat yang kuat, yang kita pandang kuat, berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa khamar itu suci, bukan najis. Bukan apa? Najis. Tapi kalau diminum haram, karena tidak setiap benda yang suci boleh dimakan, ya kan? Tidak setiap benda yang suci boleh dimakan. Nah, ya, seperti apa? Darah, ya, baterai suci. Antum pegang-pegang baterai nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak boleh makan, ya. Besi nggak boleh. Tembaga nggak boleh antum telan tembaga. Nah, nanti antum bisa tenggelam kalau di lautan berat. Nah, paham ya? Nah, mafhum ya ikhwan ya? Wallahu a'lam bissawab. Jadi dalam pelajaran Bulughul Maram ini ada pertanyaan, tapi masya Allah ya, nah gak sempat. Hamzah coba ke asrama putri ambil pertanyaan. Antum minta pertanyaan. Misalnya saja. Misalnya saja. Kelapa. Nah, tapi kelapa itu bisa jadi khamar. Kelapa itu kalau ditaruh lama bisa jadi khamar. Yang mau dibuat jadi gula merah itu, iya kan? Nah, tapi sebelum dia jadi khamar, dia dibuat jadi gula merah dulu gitu kan? Nah. Nah, bahannya khamar. Tapi dia sebelum jadi khamar. Sama seperti anggur, sama seperti kurma. Kurma itu kalau antum ambil isi-isinya saja, taruh di dalam air 1 hari nggak apa-apa. 3 hari bisa berubah jadi khamar. Ya, air itu bisa berubah jadi khamar, bisa memabukkan. Ya. Nah, jadi sebelum dia berubah jadi khamar, dia masih jadi benda yang lain, benda suci, zatnya masih suci. Nah, maka di sini ada kaidah ya, kawan. Sebelum kita bacakan pertanyaan, di sini ada kaidah. Kaidahnya adalah bahwa suatu benda suci atau suatu benda haram atau benda najis apabila telah berubah zatnya, apabila
sudah. Apabila telah berubah zatnya menjadi benda yang suci, maka hukumnya suci. Kalau zatnya berubah, bukan berubah nama ya. Misalnya khamar diganti dengan Shopee, ya itu cuma nama yang berubah, zatnya enggak ya. Atau anggur berubah nama jadi apa? Cap orang tua misalnya. Ya, itu juga tetap itu cuma nama aja, zatnya tetap. Tapi yang kita maksudkan di sini zatnya berubah. Misal kotoran anjing katakanlah, ya najis. Antum terbakar semua sampai berubah jadi debu dan tanah. Pertanyaannya, tanah dari hasil bakaran kotoran anjing itu najis apa bukan? Jawabnya bukan, karena dia sudah bukan kotoran anjing lagi, zatnya sudah berubah jadi tanah, dan tanah itu asalnya suci, begitu, paham ya? Ya, nah maka dari itu kembali kepada obat-obat yang terbuat dari benda-benda yang najis misalnya ya, yang haram. Tapi karena dia melalui proses sedemikian rupa sampai zatnya itu sudah berubah. Paham ya? Zatnya sudah berubah jadi benda-benda yang suci. Maka hukumnya suci. Sudah bukan haram lagi. Ya. Karena yang berubah zatnya. Seperti nanti vaksin misalnya ya. Asalnya adalah benda haram tapi sudah dibuat melalui implementasi atau teknologi sedemikian rupa sampai zatnya itu sudah berubah, dia bukan zat yang haram lagi, paham ya? Sudah berubah jadi zat yang lain yang suci, ya maka hukumnya suci, begitu. Paham ya? Ini kita bahas dari sisi apakah dia haram atau dia suci. Tetapi kalau dilihat daripada vaksin apa enggak, ini bukan pembicaraannya, karena nanti dilihat dari efeknya buruk atau tidak, dibutuhkan sama tubuh atau tidak dan lain-lain, itu efek lain lagi. Itu masalah yang lain ya. Atau misalnya gini, kayak antum ini datang, antum buang najis di bawah pohon langsa, ya otomatis dia meresap dengan air dan demikian diresap sama pohon, langsatnya berbuah dari hasil tersebut. Apa buahnya? Halal, ya kan? Ya kan? Nah, paham ya? Karena yang diserap sama langsa untuk jadi makanan pohon ke buah itu sudah lain, bendanya sudah berubah, zatnya di bawah tanah itu sudah berubah ke atas, itu sudah berubah jadi zat yang lain. Ya, nah paham ya? Gitu. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ada pertanyaan yang sudah dituliskan ke anak di asrama putri, tapi pertanyaannya hilang, mungkin dibawa lari sama tikus. Ya. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.